warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisa dengan NIM 2019-210121 dari kelompok 3. Nah, saya akan menjelaskan apa itu anggaran bahan mentah. Nah, anggaran bahan mentah adalah anggaran pembelian bahan mentah yang berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam jumlah dan waktu pembelian. Nah, sebagai kelanjutan dari anggaran produksi yang telah dibahas terdahulu, pada bab ini akan dibahas hal-hal yang menyangkut penyusunan anggaran bahan mentah. Nah, next selanjutnya, bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain yang pertama bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung ini adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian daripada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan ke dalam pencatatan penganggaran, dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Lalu yang kedua ada bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung ini adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tidak langsung ini apabila dilakukan pencatatan di dalam penganggaran perusahaan dicatat di dalam anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, bahan mentah langsung ini adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan mentah langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Sedangkan bahan mentah tak langsung ini adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi tapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Contohnya yaitu seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka kayu merupakan bahan mentah langsungnya. Nah, sedangkan paku dan cat merupakan bahan mentah tak langsungnya. Nah, anggaran bahan mentah yang dibahas pada bagian ini hanya menyangkut perencanaan kebutuhan dan penggunaan bahan mentah langsung atau yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran bahan mentah. Nah, secara ringkas tujuan penyusunan anggaran bahan mentah itu terdapat ada 5, yaitu yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan. Nah, yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Lalu yang keempat sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Lalu yang terakhir sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran-anggaran bahan mentah. Anggaran-anggaran bahan mentah ini terdiri dari 4 macam. Antara lain yang pertama anggaran kebutuhan bahan mentah. Nah, anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Nah, yang kedua ada anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Lalu yang ketiga, ada anggaran persediaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan karena adanya faktor persediaan. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Nah, yang terakhir ada anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Nah, sebagian bahan mentah disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ainun Ainia dengan NIM 2019-10130. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran kebutuhan bahan mentah dan anggaran pembelian bahan mentah. Untuk selanjutnya, silahkan melihat video presentasi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama mengenai anggaran kebutuhan bahan mentah. Nah, anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah yang diperlukan. Nah, yang difokuskan dalam perhitungan ini bukanlah nilainya dalam bentuk rupiah, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dihitung dalam menganggar kebutuhan barang mentah, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama ada jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua ada jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat ada standar penggunaan bahan baku. Dan yang terakhir ada waktu penggunaan bahan baku. Nah, standar penggunaan bahan atau yang biasa disebut dengan SP adalah bilangan berapa satuan barang mentah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu barang jadi. Nah, oleh karena itu, contohnya ya, ketika kita membuat barang jadi, pasti kita memerlukan beberapa bahan mentah. Contohnya adalah tepung terigu, gula, kemudian SP untuk membuat roti, yang nanti akan menghasilkan barang jadinya yaitu adalah roti. Nah, SP ini adalah contohnya yaitu ada tepung beras atau gula atau SP. Nah, seperti contohnya SP, satuan penggunaan bahan, ada 2. Misalnya ada tepung dan gula. Untuk barang jadi A, yaitu misalnya adalah roti, dengan bahan baku X. Nah, artinya untuk menghasilkan satu unit barang A atau untuk menghasilkan sebuah roti, maka diperlukan 2 unit bahan baku X. Maka diperlukan 2 kg tepung. Nah, kita anggap X ini adalah tepung. Lanjut. Nah, berikut ini adalah contohnya. PT Sumberwangi memproduksi 2 macam barang, yaitu barang A dan barang B, dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi 6 bulan mendatang adalah seperti yang diketahui ini. Jadi diketahui bahan baku, kemudian standar penggunaan bahan bakunya. Harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah yaitu untuk X yaitu Rp50, Y Rp60 dan Z Rp70. Nah, kita disuruh menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah bagi PT Sumberwangi untuk periode Januari sampai dengan Juni. Baik. Nah, di sini sudah saya jawabkan, yaitu kita harus menyusun berapa produksi yang dibutuhkan dari Januari sampai Juni dari tabel ini. Kemudian SP satuannya. Nah, standar penggunaannya dari sini. Tinggal kita masukkan saja, rekan-rekan. Bahan mentah X, bahan mentah Y, dan bahan mentah Z harus dipisahkan. Nah, oleh karena kemudian kita jumlahkan dan kita mengetahui jumlah kebutuhan.
Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran pembelian barang mentah. Nah, di sini ada EOG. Nah, jumlah pemberian yang paling ekonomis. Dalam menghitung EOG dipertimbangkan jenis biaya yang bersifat variabel. Artinya biaya ini bisa berubah sesuai dengan kurun waktu tertentu. Yaitu ada dua, ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk biaya pemesanan sifatnya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, maka semakin rendah frekuensi pemesanan. Kemudian untuk biaya penyimpanan, semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar. Nah, kita beralih ke soal. Di sini masih ada waktu pemberian bahan baku. Hal yang harus diperhatikan yaitu ada stock cost, extra carrying cost, lead time, dan reorder point. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan reorder point. Menurut perkiraan, selama tahun 2006, PT Sumberwangi membutuhkan bahan mentah sebanyak 10.000 kg untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan. PT Sumberwangi mengamati 20 buah data pemesanan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pernyataan tersebut diperoleh bahwa lead time 3 hari, yaitu ada 5 buah lead time. Lead time untuk 4 hari ada 10 buah lead time, dan 5 hari yaitu ada 5 buah lead time. Kemudian, yang kedua, diketahui biaya penyimpanan bahan baku per kilogram per tahunnya adalah Rp2. Biaya pemesanan adalah Rp100. Apabila kehabisan bahan baku, maka dapat dicari bahan baku pengganti. Untuk itu dikeluarkan biaya sebesar mati. Kemudian yang ketiga, kita ketahui apabila satu tahun dianggap 300 hari dan persediaan bahan baku langsung, maka hitung reorder point-nya. Nah, jawaban kebutuhan R, reorder carrying cost, procurement cost stock up. Jadi, kita harus mengetahui. Untuk yang pertama ada kebutuhan. Ada kebutuhan Nah, kebutuhannya yaitu ada Rp 10.000 kg. Kemudian yang kedua ada carrying cost, procurement cost. Ada Rp 2.000 per kilogram. Nah, ini dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Stock out cost. Kemudian procurement cost-nya. Kita ketahui tadi dari soal ini. Biaya pemesanan. Rp100. Kemudian untuk stock out cost, baik. Kemudian kita buat tabel seperti ini. EOG sama dengan akar 2 RS per ini. Baik, kita hitung untuk EOG-nya
sama dengan akar dua kali 10.000 dikali 100, kemudian kita bagi 2. Untuk hasilnya yaitu ada 1.000 kilogram. Baik, kemudian kita lanjut menghitung ke frekuensi pemesanan. Nah, frekuensi pemesanan yaitu 10.000 didapat dari kebutuhan dibagi dengan 1.000 dari IOP-nya. Sama dengan 10.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 10 kali. Satuannya di sini adalah kali. Baik, rekan-rekan, kita lanjut ke berapa biaya carrying cost-nya per orderan. Baik, kita jumlahkan yaitu 1.000 didapat dari IOP-nya dikalikan dengan 2, kemudian dibagi dengan 300. Hasilnya adalah Rp 6,67. Baik, kita lanjut. Ini adalah penjelasan dari rumusnya. Kemudian untuk mencari bahan mentah, PT Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing bahan baku tahun 2021 adalah sebagai berikut. Diketahui bulan Januari, Februari, Maret, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kemudian dari kuartal-kuartal tersebut dijumlahkan. Kemudian ini diketahui persediaan akhir setiap bulan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini di dalam contoh soal diketahui persediaan awal tahun 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah A 100, B 150, C 100. Kemudian harga persatuan bahan mentah untuk yang A 150, B 145, C 120. Nah, kita diminta menyusun anggaran pembelian bahan mentah untuk PT Sumber Lawang pada tahun 2007. Baik, jadi kita tinggal memasukkan kebutuhan bahan mentah untuk produksi rekan-rekan dari tabel ini. Kemudian kita jumlahkan dan kita masukkan persediaan awalnya. Nah, kemudian kita jumlahkan dalam 1 tahun hasilnya berapa. Akhirnya adalah seperti ini. Jadi ini untuk bahan mentah A dan yang bawah adalah untuk bahan mentah B. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Firmansyah, NIM 2019-210178. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran persediaan bahan mentah. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah dan anggaran persediaan pembelian bahan mentah di muka, tampak bahwa masalah persediaan awal dan
persediaan air bahan mentah diperhitungkan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijaksanaan FIFO dan kebijaksanaan LIFO. Padahal kebijaksanaan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga ini pula diterjemahkan pertama masuk, pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan mentah di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Sebaliknya, dalam kebijaksanaan LIFO, harga bahan mentah yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutannya pemasukannya. Nah, di sini besarnya bahan mentah yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, volume produksi sama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, volume bahan mentah minimal yang bisa disebut safety stock atau besar bersih. Yang ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat, estimasi tentang naik turunnya harga bahan mentah pada waktu mendatang. Yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah. Yang keenam, tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Lalu persediaan besi. Nah, apa sih persediaan besi itu? Persediaan besi yaitu persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Ada beberapa besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kebiasaan leveransir menyerahkan bahan mentah yang dipesan, apakah selalu tepat waktu atau tidak. Apabila leveransir selalu tepat waktu menyerahkan pesanan kita, maka risiko kehabisan bahan mentah relatif kecil, sehingga perusahaan besi tidak perlu terlalu besar. Terus yang kedua, bahan mentah yang dibeli setiap kali pemesanan. Apabila jumlah bahan mentah yang dibeli besar, berarti persediaan rata-rata di atas persediaan besi besar pula, sehingga risiko kehabisan bahan mentah relatif kecil. Terus yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan mentah secara tepat. Bagi perusahaan yang dapat memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah secara tepat, maka risiko kehabisan bahan mentah kecil. Sebaliknya, bila jumlah kebutuhan bahan mentah tidak dapat diperkirakan secara tepat, maka risiko kehabisan bahan mentah menjadi besar, sehingga perlu persediaan besi yang besar pula. Terus yang keempat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan mentah dan biaya ekstra karena kehabisan bahan mentah. Apabila biaya penyimpanan dapat lebih besar daripada biaya ekstra akibat kehabisan bahan mentah, maka tidak perlu adanya persediaan besi yang terlalu besar. Sebaliknya, kehabisan bahan mentah akan menimbulkan biaya ekstra yang lebih besar daripada biaya penyimpanan, maka perlu persediaan besi yang cukup besar. Lalu, untuk bentuk dasar anggaran persediaan bahan mentah, yaitu dalam anggaran persediaan bahan mentah perlu diperinci hal sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang sisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Lalu, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Tentu saja tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal
pada periode berikutnya. Terus yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Lalu, manfaatnya disusun anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan adalah yang pertama, untuk keperluan product costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Terus di sini ada beberapa bentuk dasar anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan, yaitu yang pertama jenis bahan mentah yang digunakan. Terus yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Terus yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan menggunakan bahan mentah. Dan yang terakhir, waktu penggunaan bahan mentah. Fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran bahan mentah. Seperti halnya anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan mentah, persediaan bahan mentah, dan pembelian bahan mentah merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Dalam anggaran tersebut secara terperinci dibuat rencana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahan mentah pada waktu mendatang. Selain pihak, anggaran bahan mentah berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kebutuhan bahan mentah dengan tingkat persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Koordinasi ketiga, faktor ini sangat perlu diperhatikan agar tidak menghambat kelancaran produksi. Selain kedua fungsi di atas, tentu saja anggaran bahan mentah berfungsi sebagai pengawasan. Sebagai pelengkap fungsi pengawasan, maka disusun laporan pelaksana yang menunjukkan perbandingan antara rencana dengan realisasi daripada pembelian bahan mentah dan penggunaan bahan mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Zaira Laili Putri dengan NIM 2019-210179. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran-anggaran bahan mentah. Sama seperti anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan mentah, persediaan bahan mentah, dan pembelian bahan mentah merupakan alat perencana bagi perusahaan. Dalam anggaran tersebut, secara terperinci itu dibuat rencana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan bahan mentah pada waktu mendatang. Di lain pihak, anggaran mentah berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kebutuhan bahan mentah dengan tingkat persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Koordinasi antara tiga faktor ini sangat perlu diperhatikan agar tidak menghambat kelancaran suatu produksi. Anggaran bahan mentah berfungsi juga sebagai alat pengawasan. Sebagai pelengkap fungsi pengawasan, maka disusun laporan pengawasan yang menunjukkan perbandingan antara rencana dengan realisasi daripada pembelian bahan mentah dan penggunaan bahan mentah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan laporan pelaksanaan tentang pembelian bahan mentah. Laporan ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui perbandingan dan penyimpangan yang terjadi. Contohnya itu seperti ini. Dari anggaran pembelian bahan baku diperoleh data tentang pembelian bulan Januari sebagai berikut. Yang diketahui, unit yang dibeli 1.200 unit, harga per unitnya Rp 1,20. Sedangkan realisasinya adalah unit yang dibeli itu 11.500 unit dan harga per unitnya itu 1,26. Laporan pelaksanaannya untuk yang direncanakan unit yang dibeli 12.000, realisasinya 11.500, penyimpangannya jumlahnya 500, itu dari 12.000 dikurangi 11.500, 500, persentasenya 4,2%. Untuk harga per unit, rencananya 1,20, realisasinya 1,26, lalu jumlahnya untuk selisihnya itu 0,06, persentasenya 5%. Jadi nilai dari rencana itu 12.000 dikalikan 1,20 sama dengan 14.400. Untuk realisasinya
11.500 dikalikan 1,26 yaitu hasilnya 14.490. Untuk jumlahnya selisihnya yaitu berarti 90, persentasenya 0,625%. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan pelaksanaan tentang pemakaian bahan mentah. Di sini itu dilihat perbandingan antara rencana dan realisasi penggunaan bahan mentah. Contohnya itu dari anggaran kebutuhan bahan baku diperoleh data bulan Januari sebagai berikut. Unit barang yang akan diproduksi itu 2.200. Standar penggunaan bahan bakunya 2. Harga per unit bahan bakunya 1,20. Sedangkan realisasinya itu unit barang yang diproduksi 2.000. Bahan baku yang digunakan 4.300. Harga per unit bahan bakunya 1,26. Untuk unit yang dibeli rencana 2.200, realisasinya 2.000, jumlahnya itu selisihnya 200, persentasenya 9%. Unit bahan mentahnya 4.400, rencana realisasinya 4.300. Untuk jumlah selisihnya 1.000, persentasenya 2,2%. Untuk harga per unit rencana 1,20, realisasi 1,20. Jumlahnya selisihnya 0,06, persentasenya 5%. Jadi untuk nilainya itu rencana Rp 5.280, untuk realisasi Rp 5.418. Untuk jumlahnya itu selisihnya 138. Lalu untuk persentasenya sendiri itu 2,6%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.